Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wassalim alaihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Bogor dan Guru Sejarah Kebudayaan Islam yaitu Abi Amirullah SPDI dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 kelas 7C yang beranggotakan Fauzia Nur Latifah, Fikri Asyan Fadilah, Gisela Pratidina Haryoto, dan Karisya Dusyarani. Pembahasan yang akan kami bahas yakni 1. Profil Ali bin Abi Thalib, 2. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan prestasi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisela Pratidina Haryoto dari kelas 7C. Profil Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Beliau diasuh sebagaimana anak sendiri karena kondisi ayahnya yang miskin. Beliau mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW sehingga menjadi seseorang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khadijah adalah wanita yang pertama masuk Islam. Zaid bin Harithah adalah budak yang pertama masuk Islam. Abu Bakar adalah lelaki merdeka yang pertama masuk Islam. Ali bin Abi Thalib mendapat nama panggilan Abu Turat, sama dengan bapaknya Tanah, dari Nabi SAW. Abu Turab adalah panggilan yang paling disenangi oleh Ali, karena nama itu adalah kenang-kenangan berharga dari Nabi SAW. Ali adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ali adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam dan pertama dari golongan anak kecil. Beliau dinikahkan dengan putri Nabi SAW, Fatimah Az-Zahra. Lahir dari Fatimah, 2 anaknya yaitu Hasan dan Husain. Peranan Ali bin Abi Thalib sangat besar. Beliau menggantikan Nabi Muhammad SAW di tempat tidurnya ketika Nabi SAW mau hijrah. Beliau mempertaruhkan nyawanya karena saat itu rumah Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh algojo kafir Quraisy. Setelah itu dia mendapat siksaan dari kafir Quraisy. Selain itu Ali bin Abi Thalib mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang terkait dengan amanat Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau sempat beberapa hari tinggal dulu di Mekah. Setelah urusan selesai, beliau menyusul Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Beliau berjalan kaki menuju Madinah. Kemudian beliau ketemu dengan Nabi SAW di Kuba. Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada perang Badar, beliau melakukan duel 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy. Beliau berhasil membunuh musuhnya kafir Quraisy. Begitu juga ketika perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berhadapan dengan perwakilan kafir Quraisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Nur Latifah, kelas 7C nomor absen 14. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, umat Islam yang tinggal di Madinah bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Islam kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan tidak mau menerima jabatan khalifah.
Dia melihat situasinya kurang tepat karena banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Menurut beliau, situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum membicarakan kepemimpinan. Namun, desakan sangat kuat. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan khalifah tepat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisya Disyarani dari kelas 7J. D. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan dalam kondisi yang masih kacau, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi, ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Khalifah Ali bin Abi Thalib melaksanakan langkah-langkah yang dapat dianggap sebagai prestasi yang telah dicapai. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Akan tetapi, pejabat-pejabat tersebut ternyata banyak yang berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Adapun gubernur baru yang diangkat Khalifah Ali bin Abi Thalib antara lain: A. Sal bin Hanif sebagai gubernur Syria, B. Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, C. Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir, D. Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, E. Ubaidillah bin Abbas sebagai gubernur Yaman. 2. Membenahi keuangan negara, Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dan perlawanan dari mantan penguasaan dan kerabat Utsman bin Affan. Mereka menghasut para sahabat yang lain untuk menentang kebijakan Ali bin Abi Thalib dan melakukan perlawanan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akibatnya terjadi peperangan seperti Perang Jamal dan Perang Siffin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Aksa Fadilah dari kelas 7J. Saya akan membacakan teks 3 memperkenalkan bidang ilmu bahasa. Pada saat Hafiyah, Ali bin Abi Thalib memegang pemerintah wilayah Islam. Sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasroh, fathah, dan domah. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan dalam teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah Abu Sya'ad ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab dalam mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. 4. Bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Setelah mengamati prestasi keempat khalifah, terdapat persamaan prestasi pada penyebaran daerah Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: yang pertama, Islam mengajarkan sendi kehidupan baik agama, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua, kewajiban dakwah bagi pemeluknya merupakan pendorong utama bagi sahabat untuk menyebarkan Islam. Yang ketiga, Bizantium dan Persia mulai melemah membuat Islam bisa berkembang dengan cepat. Yang keempat,
kebebasan beragama bagi masyarakat di Bizantium, membuka peluang untuk mengajarkan ajaran Islam. Yang kelima, penyebaran Islam dilakukan secara simpatik dengan penuh kedamaian, kekerasan apabila tidak ada pilihan lain. Yang keenam, bangsa Arab lebih dekat dengan bangsa Jazirah Arab. Yang ketujuh, Mesir, Syria, dan Irak merupakan daerah yang kaya ingin membebaskan diri dari penjajahan Romawi dan Persia, sekaligus menjadi penyolong dana dalam menyebarkan Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.